Nama saya Hugh Elliot, warga negara Australia yang hampir 9 tahun bermukim di Indonesia. Perjalanan hidup saya seumpama kapal yang berlayar di tengah lautan, hingga akhirnya berlabuh pada satu tujuan. Pencarian tentang keberadaan Tuhan membuat saya berhenti pada satu titik, yaitu Islam. Saya pun memilih satu nama yang diambil dari bahasa Arab, Faruq, yang berarti pembeda. Menjadi mualaf adalah sesuatu yang membuat saya terus mencari dan menggali. Inilah alasan saya datang ke ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya menamakannya Perjalanan Hati. Ojek, Bos. Good morning. How are you today? Aisyah tidak tahu bahasa Inggris tuh. Can you take me to the pesantren Ikhwatul Mukminin? Oh, pesantren itu saya tahu. Oh, ke Bapak Amah, saya bisa bahasa Indonesia. Bercanda. Ini berapa kalau ke situ? 30 ribu. Oh, ya boleh. Tapi saya mau setir gimana? Takut. Takut? Jangan takut. Ayo, ke belakang aja. Pulau Adonara. Ketertarikan saya berkunjung ke pulau itu bukan tanpa alasan. Saya mendengar ada beberapa kampung kecil Muslim di tengah mayoritas komunitas non-Muslim. Unik bukan? Apalagi yang saya tahu, sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim. Transportasi ke tempat yang saya tuju tidak semulus yang saya duga. Saya harus berganti alat transportasi dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan medan yang juga tidak kalah berat. Di pulau seluas 500 km persegi inilah petualangan saya dimulai. Ustadz Arifuddin adalah sosok yang paling saya cari. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir bisa ketemu di sini juga. Syukur, alhamdulillah. Izin Allah bisa tiba di Adonara dengan selamat ya. Alhamdulillah. Ini adalah kapal dakwah yang disebut hari kemarin. Iya, kegiatan kita dengan kapal ini untuk ke pulau-pulau berdakwah dan sebagainya. Sekarang mau pergi. Ya, kita dengan santri-santri mau jemput santri baru di sana. Boleh saya ikut? Kalau senang, silakan. Saya senang sekali. Baik, ini karena gelombangnya besar, nanti kita cerita di kapal saja. Setelah kepulangannya dari pesantren di Tanah Jawa pada tahun 1994, ia pun bertekad untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki. Kapal kayu ini menjadi saksi penjelajahan yang mengarungi samudra dan membelah lautan untuk berdakwah hingga ke penjuru Kepulauan Solor. Nanti kita lewat depan bodi bersaing. Bagi saya, perjalanan laut di saat gelombang besar seperti ini cukup merepotkan. Baru sebentar di atas kapal, saya sudah pusing dan mual. Sungguh tidak nyaman. Tanda waktu sholat zuhur pun telah datang. Saatnya menunaikan kewajiban. Apa rasanya ya sholat di atas kapal? Tidak perlu wudhu dengan air laut, supaya tidak mabuk. Kata Pak Ustadz, air laut ini bisa saya jadikan alat untuk berwudu. Sifatnya suci dan menyucikan. Saya pun jadi teringat pada salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat berjamaah di tengah perairan Adonara ini tentu sebuah pengalaman baru yang tak akan pernah saya lupakan. Pesantren Ikhwanul Mukmin pimpinan Ustadz Arifuddin terletak di Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah satu-satunya pesantren di Kepulauan Solor yang mandiri, di mana sumber dana pesantren hanya berasal dari swadaya para pendirinya. Nah, Assalamualaikum. Sekarang saya mau ketemu sama salah satu santri yang cukup berprestasi di pesantren ini. Iyo, ikuti saya. Ayatullah adalah santri kelas 3 Madrasah Aliyah
atau setingkat sekolah menengah atas dan sudah belajar selama 3 tahun di pesantren Ikhwanul Mukminin ini. Hayatullah seakan mengembalikan saya ke masa remaja saat dimana saya sangat haus untuk mengenal jati diri saya yang sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi diganggu. Iya. Saya lagi cari Ama Ayatullah. Oh, dengan saya sendiri? Ama, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Faruq. Oh iya, Ustadz sudah pernah cerita. Katanya pesan antarin Pak Faruk ke asrama katanya. Oh, alhamdulillah Iya, kalau begitu. itu langsung Iya. aja. Ya. Saya jadi semakin penasaran, mengetahui dan ingin ikut merasakan hidup dan tinggal di lingkungan pesantren. haramun alaina an natakhallaqa bil akhlaqil garbiyatil fasidah. Di asrama yang belum selesai pembangunannya ini tinggal sekitar 25 santri laki-laki dan 3 orang ustadz muda. Semangat kemandirian jelas terlihat dalam semangat kebersamaan. Bagi saya, anak-anak ini sangat luar biasa. Mereka tidak butuh kemewahan untuk menjadi yang terbaik. Mereka juga tidak mengeluh dengan ketiadaan. Fa innana la naro illa munkaro wa la nasumu illa qasanal mu'asaro. Tujuan mereka hanya satu, mendalami pendidikan Islam dan menjelma menjadi pendakwah masa depan. Ada Ama Rudi Hatrono suka nadi di atas biar ada angin. Saya mau coba seperti apa ya nadi di situ ya. Saya duduk bersama Rudi. Sadaqallahul azim. Sama Rudi suka nadi di sini. Kenapa di sini? Terus sejuk jadi. Sejuk ya? Ya bagus juga ada anginnya. Jadi siswa dan siswa di sini sangat unik. Ada yang suka belajar di atas begini biar dingin ya, biar ada angin sejuk ya. Ada yang latihan di atas meja ceramah. Ada yang juga main di kasur belajar. Walaupun tempat sederhana, semua murid semangat belajar. Subhanallah. Saya pun melanjutkan perjalanan. Kali ini saya ditemani oleh Ayatullah. Saya pun bertandang ke Dusun Binongko, tidak jauh dari Desa Adonara. Letak mereka bersebelahan. Alaka samsi. Ilaka samsi. Ternyata juga ada pendakwah lain yang juga mengabdikan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pendakwah di Dusun Binongko adalah Ustadz Sofyan dan istrinya Ibu Maryam. Sejak turun-temurun keluarga Pak Sofyan mengajar anak-anak di Desa Binongko untuk belajar membaca Al-Quran. Ia memanfaatkan teras rumahnya untuk mengajar sekitar 40 anak setiap harinya tanpa dipungut biaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum adek. Bertemu lagi saya. What's your name? Siapa namanya? My name Ida. is Ida. What are you doing? Buat apa di sini? Latihan mengaji. Lagi ngaji. Iya. Oke. Santri yang sudah dianggap cukup pintar seperti Ayatullah mulai belajar berdakwah dengan berkunjung ke beberapa taman pengajian Al-Quran di desa sekitar Adonara. Mereka ikut membagi ilmu yang sudah didapat dari pesantren kepada anak-anak kecil di TPA. Walaupun tidak banyak yang bisa saya bagi kepada anak-anak ini, semoga kedatangan saya bisa sedikit memberi semangat dan manfaat. Assalamualaikum teman-teman. Oh, Masya Allah. Ada yang bisa bahasa Inggris enggak? Ada yang bisa bahasa Inggris? Ada yang bisa bahasa Inggris? Tidak ada. Oh, yaudah. Saya ada beberapa teman, saya mau kenali. Mau kenal nggak? Mau. Halo. Halo. Assalamualaikum. Saya Bapak Angga.
Oh, tapi saya nggak tahu nama Anda siapa namanya? Ari. Ari. Ari? Assalamualaikum Ari. Oke. Wah, kedatangan saya sepertinya sangat mengundang perhatian mereka. Malah mereka tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Mereka antusias bermain dengan boneka-boneka tangan yang memang sengaja saya bawa untuk menghibur mereka. Oke, teman-teman, semangat belajar ya? Iya, semangat nggak? Semangat! Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat jadi hafizah ya. Amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Senang sekali bisa berbagi. Di Pulau Adonara ini saya merasa sangat kerdil di mata Tuhan. Tidak pantas rasanya saya hidup berkecukupan, tapi masih saja merasa kurang. Kehidupan Muslim Pulau Adonara mungkin tidak terlalu dikenal banyak orang, tapi nafasnya tetap berdetak dan semakin menghentak. Andai saya bisa berbuat lebih banyak. Dari Larantuka, saya menuju ke Pulau Solor yang ada di sisi timur Pulau Flores. Saya akan berkunjung ke sebuah desa bernama La Maquera. Sebuah desa tua yang menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di Flores. Assalamualaikum. Kita sekarang mau pergi dari Larantuka, mau ke desa La Maquera. Itu di Pulau Solor. Di situ ada pusat pertama kerajaan Islam di NTT. Yang mudah-mudahan kita bisa dapat banyak ilmu di situ. Mari ikut sama saya. Hampir semua masyarakat La Maquera menggantungkan hidup dari hasil laut. Kontur bukit dengan tanah berbatu tidak memungkinkan warganya untuk bercocok tanam. Kondisi geografis juga menjadikan minimnya sumber air bersih di desa yang memiliki hampir 1.000 kepala keluarga. Hanya terdapat 7 sumur di La Maquera. Airnya hanya ada saat tiba musim penghujan. Ketika musim panas, warga La Maquera harus membeli air bersih ke Waiwerang di Pulau Adonara dengan menggunakan perahu. Assalamualaikum Om Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ambil air ya? Iya, ambil air. Ambil air buat di rumah? Iya, di rumah bikin. Setiap hari begini? Setiap hari pagi sampai sore. Pagi sampai sore? Bisa? Dan semua warga ambil dari sumur setiap hari ya? Iya, sumur setiap hari. Bisa berapa kali sehari? Ya, 10 kali, 5 kali begitu. Subhanallah, untuk satu keluarga? Iya, satu keluarga. Masya Allah. Sulit bawa air ini ke rumah? Sulit sekali. Sulit ya? Iya, sulit sekali. Boleh saya tolong Bapak? Iya, boleh. Boleh. Oke. Mari kita jalan Pak Faruk. Oke. Pinggangnya lurus. Kalau terlalu berat. Tidak terlalu berat. Kenapa? Aneh saja Pak. Oh, aneh. Saya merasa seperti begini tangannya dangdutan, goyang-goyang. Tidak, maksudnya tangannya pegang di bawah supaya jangan dangdut itu. Ini biar nggak dangdutan. Makin dangdut Pak. Begini. Setiap berapa kali sehari warga di sini begini. Kalau saya aja sebagai orang senang fitness, ini susah buat saya juga. Mulai kelihatan, mulai capek ini. Ini Bapak, aduh kenapa nggak diturunin Pak? Turunin aja, jangan bikin saya malu. Tidak apa-apa. Apa sangat kuat ini. Ya saya bisa bilang ini aja, warga sini pasti sehat sekali. Tapi
sayang juga ya harus begini berapa kali sehari. Kalau sakit gimana Pak? Sakit di rumah? Kenapa ke rumah sakit? Minta teman ambil air ya, Ya. juga harus. Subhanallah. Kita harus sangat bersyukur ya di kota, gampang ya. Insyaallah. Yuk kita mulai lagi ya Pak, sampai rumah mari. ya. Oke. Maaf ya berhenti ya. Kehidupan saudara Muslim di pedalaman Pulau Flores ternyata lebih sulit dari yang saya bayangkan. Sebuah seni bertahan hidup yang syarat perjuangan. Nama Flores diambil dari bahasa Portugis yang berarti bunga. Masyarakatnya merupakan percampuran etnis Melayu, Melanesia, dan Portugis. Kekuasaan Portugis dan Spanyol di Indonesia Timur mewariskan agama Katolik yang cukup kuat mengakar. Namun perbedaan bukan sebuah hal yang harus dipertentangkan. Terbukti, di pulau seluas 14.000 km persegi ini terdapat komunitas Muslim yang hidup berdampingan. Saya pun menemui salah satu juru dakwah yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Hubuki innakum lafi qaulim mukhtalif. Pengajian Hairunisa pimpinan Ustazah Nur Chandra Yosefina ini menjadi garda terdepan penyebaran Islam di Flores Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan Pak Marot. Mari, mari. Ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Ya. Ini kami lagi talim nih. Lagi talim. Persiapan kami mau ada kegiatan rutin kami LP ya. Apa itu LP Ibu? Lembaga pemasyarakatan. Di sana ada warga binaan, rumah tahanan. Ini kegiatan kami rutin. Pak Farud boleh ikut? Kami sangat senang kalau bisa bersama-sama. Boleh. Oh ya, Apa? iya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kalau Bisa, begitu. ya. Kegiatan wanita berusia 46 tahun ini syarat dengan aktivitas dakwah yang setiap hari rutin dilakukannya. Menariknya, pengajian yang sudah 16 tahun dijalaninya ini tidak hanya mengunjungi tempat tertentu saja. Lembaga permasyarakatan pun juga disambanginya. Ternyata ada sekitar 20 saudara Muslim yang sedang menjalani masa tahanan. Penghuni rumah tahanan ini berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Flores Timur. Ada yang masih berumur sekitar 19 tahun hingga di atas 50 tahun. Di musola at-taubah inilah narapidana Muslim rutin mendapatkan siraman rohani. Meringankan beban dan meningkatkan kadar keimanan adalah tujuan yang ingin dicapai. Ibu Nur ternyata tidak berjuang sendiri. Ada sosok lain di balik perjuangannya. Ustadz Wir Chandra. Pria berdarah Sumatera yang sudah menemani Ibu Nur lebih dari 20 tahun ini menjadi vitamin paling ampuh dalam menyuntikkan semangat. Bahkan, ia tak segan menyumbangkan penghasilan yang didapatnya dari berjualan pakaian hanya untuk keperluan Ibu Nur berdakwah. Ustaz Wir ya? Iya. Masya Allah. Silakan duduk Pak Farud. Ya, makasih. Baik, Ibu sudah berapa lama ada toko di sini? Ya lumayan lama ya, kurang lebih 10 tahun Pak Farud ya. Dan sampai sekarang jalan lumayan bagus? Iya, alhamdulillah semakin hari semakin bagus ya, cukup lebih-lebih buat tambahan untuk usaha dakwanya. Kalau Ibu sedang dakwah di luar, siapa jaga toko? Ya, kalau saya keluar dakwah atau majelis taklim, Bapak yang jaga. Dengan anak-anak dibantu, ada satu anak yang bantu Bapak di sini. Jadi Bapak lumayan support ya ibunya, plus ibu dakwah. Ya kalau saya untuk semuanya, untuk segala kegiatan dakwah, saya
selalu support dari belakang semua dan keluarga semuanya. Sebuah potret keluarga yang istiqomah. Bagi saya, perjalanan di Tanah Flores seperti membuka kembali tabir peradaban Islam pada masa lampau. Ada, tapi tak lagi tampak.